Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 12. Apa yang menyenangkan dari menebak angka? Bukankah kamu hanya menginginkan uangku? Jika kamu minum sebotol anggur, aku akan memberimu 20 juta. Akan kuberikan berapapun yang sanggup kau minum. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Khusus untukmu. Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya, seolah-olah tidak khawatir tentang berapa banyak yang harus dia bayar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam kamar pribadi berseru. Bahkan Leticia dan Adam tidak menyangka bahwa Erwin akan mengatakan itu. Tapi Lina yang ada di sebelahnya menjadi cemas dan berbisik di telinga Erwin. Erwin, kita sudahi saja. Menghabiskan 20 juta untuk sebotol anggur itu berlebihan. Adam tersenyum dingin. Berpikir Erwin ingin membuatnya mabuk dengan beberapa botol anggur, dan berpikir kalau Erwin itu terlalu meremehkannya yang sering datang ke bar, yang tentunya tidak buruk dalam hal minum minuman keras. Namun dia ingin mempermalukan Erwin. Erwin, kamu bahkan sudah membawa mobil Ferrari. Bukankah terlalu membosankan jika aku minum sendirian? Bagaimana kalau beberapa orang juga ikut denganku? Adam diam-diam memperkirakan uang tersisa yang dimiliki Erwin. Erwin memenangkan lotre sebanyak 1 miliar, tapi memberi si gemuk itu 600 juta, dan menghabiskan 100 juta rupiah untuk reuni teman kelas, dan menyewa mobil serta aktor setidaknya akan menelan biaya sebesar 100 juta. Jadi kemungkinan uang yang tersisa hanyalah sekitar 200 juta. 200 juta itu berarti 10 botol anggur, bukan? Tapi sebagus apapun Adam dalam hal minum-minum, dia tetap saja tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi selain Erwin dan Lina, ada hampir 10 orang di dalam kamar pribadi itu. Jadi masing-masing hanya perlu minum sebotol sampai 2 botol saja sudah cukup untuk menghabiskan seluruh uang yang dimiliki Erwin. Baik, selama mereka mau, mereka akan kuberi 20 juta per botol, kata Erwin sambil tersenyum. Karena jumlah uang ini hanyalah angka kecil baginya. Setelah Erwin selesai bicara, semua orang di dalam kamar pribadi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa pecundang miskin ini sudah gila hari ini? Kuharap kamu menepati kata-katamu. Adam tak bisa menahan kegembiraan ketika melihat Erwin tertipu, dan langsung ingin menyuruh pelayan untuk membawakan anggur kemari. Namun dia dihentikan oleh Erwin. Kenapa? Berubah pikiran? Tidak mungkin aku berubah pikiran. Tapi masa aku saja membayar untuk permainan ini, bukan? Erwin tersenyum di sudut bibirnya. Karena hari ini, dia harus memberi Adam sedikit pelajaran. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Katakan saja, kata Adam dengan percaya diri. Karena terdapat 11 orang di dalam ruangan pribadi ini, yang masing-masing meminum sebotol anggur saja sudah cukup untuk membuat Erwin bangkrut. Dan saat Erwin tidak mampu membayar, barulah Adam benar-benar bisa mengekspos penyamarannya. Kamu menang jika bisa minum sampai aku bangkrut. Aku akan membayar seluruh tagihan ruang pribadi ini. Tapi jika kamu tidak bisa membuatku bangkrut, maka akulah yang menang. Dan kamu hanya perlu membayar tagihan teman-teman sepupuku yang sedang minum-minum di luar. Bagaimana? Erwin menyeringai. Karena dia sudah menyiapkan sebuah jebakan untuk Adam dalam permainan itu, yaitu teman-teman sepupunya. Erwin tidak mengatakan berapa banyak teman yang dimiliki Lisa. Jadi dia akan memberitahu Adam bahwa semua pelanggan yang ada di bar ini adalah teman Lisa, agar Adam membayar tagihan semua pelanggan. Tentu saja terima, mengapa tidak? Kalian semua yang hadir di sini bersaksi untuk taruhan kami. Dan mereka yang kalah wajib membayar taruhan. Adam sangat gembira karena berpikir memangnya berapa banyak uang yang bisa dihabiskan teman-teman sepupu Erwin itu. Selain itu, dia juga yakin jika dirinya tidak akan kalah. Pelayan, bawakan anggur. Adam berteriak dengan penuh semangat, menyuruh pelayan untuk menyajikan 20 botol anggur Royal Cell yang seharga 4 juta per botol, yang berarti 80 juta rupiah. Lina tampak cemas di samping Erwin. Erwin,
Apa yang kamu pikirkan? Bukankah ini sama saja memberi mereka uang? Tidak apa-apa. Kamu cukup tonton saja tontonan menariknya nanti. Erwin meraih tangan lembut Lina sambil membujuknya. Lina menghela nafas dan berpikir dalam hati bahwa jika Erwin tidak bisa membayar, dia berencana untuk mentransfer beberapa padanya terlebih dulu. Setidaknya agar Erwin tidak dipermalukan di depan semua orang. 20 botol Royal Salute memenuhi seluruh meja. Melihat semuanya sudah siap, Adam berseru kepada orang-orang di dalam kamar pribadi dengan penuh semangat. Teman-teman, saatnya menghasilkan uang. Ayo, kita minum bersama. Oleh karena itu, Adam adalah yang pertama mengambil sebotol Royal Salute dan mulai meminumnya. 4 pria lainnya tidak ragu untuk membuka botol dan ikut meminumnya. Tetapi para wanita yang tersisa tampak ragu. Lihat, bagaimana aku bisa membuatmu bangkrut hari ini. Leticia adalah wanita pertama yang membuka botol dan minum. Dengan adanya Leticia memulai, beberapa gadis lain mengikutinya, menghabiskan sebotol anggur yang akan dibayar sebesar 20 juta rupiah. Ini merupakan kesempatan menghasilkan uang yang jauh lebih mudah daripada bekerja. Tiba-tiba seluruh orang yang ada di dalam ruang pribadi mulai meminum anggur secara gila-gilaan, kecuali Erwin dan Lina. Beberapa gadis yang tidak bisa minum minuman keras secara diam-diam membuang setengah anggur botol itu. Erwin tahu, namun tidak menghentikan mereka. Lina tampak sangat khawatir ketika melihat cara mereka minum. Sementara Erwin terlihat sangat tenang sambil menonton permainan itu. Bersulah. Adam sudah terbiasa. Jadi dia yang pertama kali menghabiskan sebotol anggur Royal Salute. 20 juta. Mana uangnya? Akan kutransfer uangnya padamu. Erwin mengeluarkan ponselnya, tersenyum, dan segera transfer 20 juta ke rekening Adam. Bagus. Adam sangat senang ketika melihat Erwin menepati kata-katanya. Selama sisa uang yang dimenangkan Erwin habis, Erwin pasti akan kembali menjadi pecundang miskin. Setelah itu, Adam lanjut membuka botol kedua. Dia sudah terbiasa minum. Jadi setidaknya dia bisa menghabiskan 3 botol. Aku juga sudah habis, kata seorang pria sambil berdiri dalam keadaan mabuk. Erwin tetap memberinya 20 juta. Dengan melihat pria itu dibayar, yang lainnya semakin tergesa-gesa. Tetapi anggur Royal Salute bukanlah anggur yang mudah untuk dihabiskan. Beberapa wanita jatuh mabuk di sofa ruang pribadi sebelum menghabiskan sebotol anggur itu. Tetapi Leticia masih bertahan. Dia harus mempermalukan Erwin dan menemukan cara untuk membuktikan bahwa meninggalkan Erwin adalah pilihan terbijaksana dalam hidupnya. Aku juga sudah selesai, kata Leticia dengan pusing. Erwin ingin tertawa ketika melihat penampilan Leticia, lalu mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 20 juta rupiah padanya. Ketika Leticia mendengar notifikasi bahwa 20 jutanya telah masuk, dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri dan jatuh ke sofa. Setelah semua orang mabuk, Erwin telah membayar lebih dari 200 juta. Sebotol lagi, cepat bayar. Adam telah menghabiskan 3 botol Royal Salute dan masih belum mabuk. Saat dilihat bahwa Adam memang ahli dalam hal minum minuman keras dan pantas menjadi generasi kedua yang sering datang ke bar. Kemampuanmu dalam minum minuman keras memang tak diragukan lagi, kata Erwin sambil membayar 20 juta lagi, yang totalnya sudah mencapai 300 juta rupiah. Dan nominal ini telah melampaui perkiraan Adam. Kenapa kamu masih punya uang? Setelah Adam menerima 20 juta, dia mulai panik. Aku masih punya uang. Dan itu tergantung pada apakah kamu bisa terus minum atau tidak. Erwin masih ingin membiarkan Adam lanjut minum lagi. Tetapi Adam sadar akan batas tubuhnya. Baiklah, baik-baik, kamu menang. Meskipun Adam tidak puas, namun jika dia lanjut minum, dia pasti akan berakhir di rumah sakit. Jadi dia memilih untuk menyerah. Bagaimanapun juga, dia telah menghabiskan 300 juta rupiah milik Erwin. Yang bisa dikatakan tujuannya telah tercapai.
Karena dia berpikir bahwa Erwin yang kehilangan jumlah sebesar itu pasti akan kesusahan untuk bertahan hidup. Bagus, aku akan keluar untuk berbicara dengan sepupuku beserta teman-temannya. Dan akan membiarkanmu membayar tagihan mereka nanti. Erwin berkata sambil bangkit dan berjalan keluar. Adam samar-samar merasakan firasat buruk. Jadi dia pun mengikuti Erwin. Ternyata memang benar. Setelah Erwin berjalan keluar, Erwin langsung naik ke panggung bar. Kuharap kamu siap bangkrut jika ingin bertaruh denganku, kata Erwin sambil tersenyum dingin. Setelah tiba di panggung utama, Erwin memberi uang pada DJ dan menyuruhnya untuk mematikan seluruh musik di bar itu. Seketika, seluruh musik di bar berhenti dan banyak orang yang menari berteriak marah karena ketidakpuasan. Erwin takut menyebabkan kerusuhan, jadi dia dengan cepat mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya, aku dan sepupuku datang untuk bermain di sini malam ini. Jadi, jika kalian tidak keberatan, kami ingin berteman dengan kalian semua. Dan untuk itu, seluruh pengeluaran kalian malam ini akan masuk dalam tagihan sepupuku." Begitu suara itu keluar, seluruh pelanggan di bawah panggung tiba-tiba berteriak. Tampak bersorak karena ucapan Erwin tadi. Wajah Adam yang mendengar ini langsung berubah total, karena pengeluaran semua orang di bar ini tidaklah sedikit. "Erwin, beraninya kamu menjebakku. Jangan salahkan aku bersikap kasar dan berurusan denganmu." Adam segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon seseorang. Karena Adam tidak ingin dipermalukan oleh pecundang miskin ini. Adam tidak menyangka bahwa Erwin akan menjebaknya seperti ini. Terlepas dari apakah dia mengakui kekalahan taruhan hari ini atau tidak, dia harus memberi pelajaran pada Erwin. Ketika Adam mengeluarkan ponsel untuk memanggil seseorang, Erwin sudah turun dari panggung dan Lina segera menghampirinya. "Erwin, ayo kita pergi. Adam tidak mungkin membiarkanmu begitu saja setelah kamu menjebaknya seperti ini." Lina berkata dengan cemas. "Tidak apa-apa. Aku harus berbicara dengan pemilik bar di sini. Jika tidak, para pelanggan mungkin akan berpikir kalau aku itu hanya mulut besar." Erwin berjalan menuju bar tanpa tergesa-gesa. Dan pada saat yang sama, manajer bar pun menghampiri Erwin. "Tuan, apa Anda yakin aku membayar semua tagihan malam ini?" Manajer adalah seorang pria muda yang cukup tampan. "Ya, itu benar. Tapi aku bertaruh dengan seorang pria bernama Adam. Dan dia yang akan membayarnya karena kalah taruhan. Termasuk tagihan setiap ruangan pribadi dan lobi." Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Dengan semua ini, jumlah yang harus dibayar malam ini mungkin lebih dari 4 miliar rupiah. Karena Shelter Bar adalah bar kelas atas, jadi harganya tentu saja tidak murah. Dan kali ini Adam harus mengeluarkan banyak uang. "Adam, apakah maksud Anda putra kedua dari Sun Group itu?" Manajer itu sepertinya mengenal Adam dan menyebut tentang identitasnya. "Benar, dia ada di sana. Konfirmasi saja dengannya." Erwin menunjuk ke arah di mana Adam berdiri. Namun Adam justru berjalan mendekati. "Aku akan membayar karena telah kalah taruhan. Tapi Erwin, jangan berharap bisa pergi dari sini." Adam menjadi galak. Ketika berjalan mendekati, terdapat 4 pria yang bertubuh kekar yang ada di belakangnya, yang tampaknya merupakan gangster di bar itu. "Lihat, dia sudah bilang akan membayar tagihan malam ini. Karena tidak ada masalah lain lagi, aku pamit." Erwin pun melihat 4 pria kekar di belakang Adam. Namun Erwin tidak takut ketika melihat Adam memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dengan adanya Lisa di sini, dia tidak takut walau ada 10 gangster sekalipun. "Erwin, apa kau pikir bisa pergi dengan mudah hari ini?" Adam menghalangi jalan Erwin sambil menatap dengan mata dinginnya. Kemudian melirik ke Lina. Sosok cantik Lina membuat jantung Adam berdetak kencang. "Daripada bersama pecundang ini, mengapa tidak menjadi pacarku saja? Aku akan memenuhi seluruh keinginanmu dan menjamin hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan." Karena berniat menggunakan kekerasan, Adam sudah tidak peduli lagi. Karena dia merasa tidak rugi jika bisa menghajar Erwin ditambah mendapatkan Lina. "Aku yang tertarik dengan siapa itu bukan urusanmu. Ayahku itu adalah Lukas Alida. Jika kau berani macam-macam denganku,
Ayahku tidak mungkin akan membiarkanmu begitu saja. Lina sangat marah karena lelaki brengsek di depannya ini berani menggoda di depan publik. Lina ingin menggunakan ayahnya untuk menakut-nakuti Adam. Tapi tubuhnya secara tidak sadar bersandar pada Erwin karena takut akan keempat pria kekar itu. Lukas Oleda, bagus kalau begitu. Aku akan menghamilimu dulu, kemudian memberitahunya, dan kita lihat apa yang akan dia lakukan. Adam mencibir dan bertekad untuk mendapatkan Lina malam ini apapun yang terjadi. Tidak tahu malu kau. Lina sedikit takut dan wajahnya tiba-tiba memucat. Adam, kamu terlalu percaya diri. Apa jangan-jangan kamu berpikir bisa mengalahkanku? Erwin tersenyum dengan wajah tenang karena dia melihat Lisa sudah diam-diam mendekati dengan tatapan dingin yang tertuju pada Adam, bagaikan ular berbisa yang mengincar mangsa. Berpikir untuk melawanku? Apa kalian tahu siapa 4 orang di belakangku ini, ha? Adam melanjutkan setelah jeda dan ekspresi bangga di wajahnya. Tahu Kadragon di Bandung ini? Keempat orang ini adalah anak buah Kadragon. Kuingatkan padamu, Erwin. Jangan berpikir kau memenangkan lotre saja sudah cukup membuat memiliki status orang kaya. Aku bisa menghancurkanmu ratusan kali. Ingin berurusan denganku, ha? Cari mati gitu namanya. Hajar saja pria itu, sedangkan yang wanita, pingsankan saja dia. Aku ingin membawanya pulang. Adam melambaikan tangannya, sehingga keempat pria kekar itu dengan cepat bergegas menuju Erwin dan Lina. Lina sangat takut hingga berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi dia ditahan oleh Erwin. Tidak perlu lari, karena akan ada tontonan yang bagus. Bersambung.